Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa salawatullahi wa salam ala hadan nabiyil karim qaidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Demikian juga sekarang kita berada di penghujung bulan Syawal, yang sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah, itu salah satu dari bulan-bulan haram. Ada 3 berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, baru nanti Rajab. Jadi Zulqa'dah itu adalah tidak bepergiannya orang-orang Arab. Qa'dah itu artinya diam di rumah. Maksudnya orang-orang Arab di bulan-bulan ini, khususnya adalah penduduk Mekah, itu sibuk melayani para tamu-tamu Allah. Itu sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai turunnya Islam. Dan mereka sempat berbangga bahwa kami, maksudnya di sini adalah penduduk Mekah yang menjadi pelayan tamu-tamu Allah, bahwa kami adalah orang-orang yang senantiasa melayani tamu-tamu Allah, yang itu lebih utama daripada yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perbandingan, ya, di dalam surah At-Taubah, satu-satunya surah di dalam Al-Qur'an yang tidak diawali dengan basmalah, ya, yaitu pada ayat yang ke berapa ini? Yang bawa Al-Quran bisa buka surah At-Taubah, ya. Ayat yang ke-19, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, aja'altum ayyuhal qaum, apakah kalian akan menjadikan ma taqumuna bihi min saqqil hajij, apakah kalian akan menjadikan apa yang sudah kalian lakukan terhadap atau melayani jemaah haji
dan memakmurkan Masjidil Haram keimanin man amana billahi wal yawmil akhir, seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena mereka menganggap tidak perlu lagi mereka beriman karena kami sudah melakukan itu semua. Jadi mereka merasa bahwasanya dengan adanya dia memberikan khidmah, pelayanan kepada orang-orang yang datang ke tanah suci, itu sudah dianggap bisa menyamai orang-orang yang beriman, sehingga mereka tetap kekeh ya, mengatakan bahwa kami lebih mulia daripada kalian. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu menjadi pelayan-pelayan dari tamu-tamu Allah. Zulqa'dah, akhirnya mereka diam, tidak kemana-mana, tidak terjadi peperangan, jadi khusus mereka melayani jemaah. Kemudian baru Zulhijjah, nanti adalah maknanya adalah bulan yang dimana seseorang akan berkumpul di satu tempat yang merupakan penentuan dari diterima dan tidaknya hajinya seseorang, itu berkumpul di padang Arafah, yang insya Allah diprediksikan nanti untuk tahun ini jatuh pada hari Kamis Juni, hari Kamis Juni pertama ya. Kira-kira tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 6 itu hari Jumat. Tanggal 5. Ya, diprediksikan hari raya itu jatuh pada tanggal 6 hari Jumat. Disitulah puncak-puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah, puncak pelaksanaan ibadah haji, karena Nabi mengatakan Hajju Arafah. Itu haji itu puncaknya di Arafah. Arafah tidak termasuk tanah haram. Tanah haram itu sampai Muzdalifah. Tetapi dia memiliki makna di saat musim haji, khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, membangga-banggakan hamba-hambanya yang datang di hadapan para malaikat. Malaikat mengatakan fulan melakukan ini, melakukan itu. Artinya dosa-dosa. Allah mengatakan aku sudah mengampuni mereka semua. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu haji ini luar biasa ya, diletakkan di rukun kelima ya, dari rukun haji ya, dari rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji apabila. Baik, kita akan bahas sekarang tentang kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, studi pengantar ilmu Al-Quran. Ini sudah beredar di mana-mana ya, bisa dimiliki. Yang sudah kita bahas yang pertama tentang Al-Quran dan maknanya, wahyu dan maknanya, demikian juga apa yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah sudah. Demikian juga yang sudah kita bahas tentang apa yang pertama tadi turun kepada Nabi dan yang terakhir dari Al-Quran. Kemudian kita juga sudah membahas tentang makna atau arti daripada asbabun nuzul. Begitu seterusnya, dan hari ini kita akan bahas tentang al-qawaid allati yahtaju ilaiha al-mufassir. Ini kaidah-kaidah yang diperlukan oleh para ahli tafsir. Ini sebenarnya kitab Mabahis fi Ulumil Quran ini memang seyuianya dibahas dengan bahasa Arab, dan juga audien ya, mustami'un, jadi jenengan semua juga
dituntut untuk paham bahasa Arab ya. Karena istilah-istilah bahasa Arab tidak sesama dengan istilah bahasa Indonesia. Tapi insya Allah kita akan coba menguraikan sekalipun kita membahas dengan bahasa Indonesia untuk mendekatkan pemahaman kita supaya kita mudah untuk memahaminya. Di antaranya di sini kalau ahli tafsir ingin orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, yang pertama dia harus paham tentang ad-domair, domair kata ganti. Jadi ada kata ganti yang sifatnya itu adalah mukhotob. Mukhotob itu yang diajak bicara, ya seperti anta, antuma, antum ya, itu laki-laki, anti, antuma, antunna. Jadi ini domir yang mukhotob yang diajak bicara. Kemudian domir yang gaib, yang tidak nampak, huwa, huma, hum, huwa dia satu orang ya, huma dua orang, hum mereka. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, hiya, huma, hunna. Hiya dia satu orang perempuan, huma dua orang perempuan, hunna mereka para perempuan. Kemudian domir mutakallim itu yang berbicara, ana, jadi saya gitu ya. Kemudian nahnu kami gitu. Jangan sekali-kali kita bicara dengan orang Arab kita sendirian mengatakan kami datang ke sini. Jadi nanti ini dianggap sombong. Anda itu siapa kok mengatakan kami? Beda kan dengan bahasa Indonesia kan? Kalau kita mengatakan kami, itu salah satu dari bahasa yang untuk menunjukkan tentang kesopanan ya. Kami datang ke sini. Tapi kalau orang Arab, ana, jitu ana, saya datang ke sini. Saya datang ke Arab, saya datang ke Indonesia. Itu menunjukkan tentang mutakallim itulah satu orang. Nah, ketika kita mendapati dhamir ini, kata ganti ini dalam Al-Quran dalam bentuk nahnu, contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami ini kan lebih dari satu dia. Nah, makanya di situ ditafsirkan yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lewat malaikat Jibril, maka disebut dengan nahnu. Jadi malaikat Jibril membaca inna, nahnu, kami dan Allah. Yang kedua, makna nahnu disebut lit-ta'zim, sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk kemuliaan. Ini menunjukkan bahwasanya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala sehingga ada Allah menggunakan kata nahnu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna a'tayna kal kautsar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini domir mutakallim agar kita memahami ketika membaca Al-Quran. Ini maksudnya inna di sini siapa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika para penghafal Al-Quran yang paham bahasa Arab itu akan berbeda dengan yang tidak paham dengan bahasa Arab. Karena boleh jadi kalau yang tidak paham dengan bahasa Arab itu mengandalkan hafalan.
Kalau yang paham dengan bahasa Arab itu mengandalkan juga pemahaman. Kenapa? Dia pasti tahu. Tadi kenapa saya baca inna, kemudian setelah itu, misalnya contohnya, eh, numatti'uhum qalilan summa nattarruhu ila adzabin ghalid. Numatti'uhum, kemudian wa nattarruhu. Sama-sama na di situ. Kalau misalnya dia keliru membaca numatti'uhum qalilan wa attarruhum, itu akan keliru nanti. Jadi ketika memahami bahasa Arab ini, maka kan ketika membaca itu terasa, oh ini salah ini. Jadi kesalahannya tahu karena salah memasangkan domir, kata ganti. Nah ini yang pertama yang harus dimiliki oleh siapa saja yang akan menafsirkan Al-Quran, dalam artian bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia ya tinggal kita baca saja, tinggal membaca terjemahannya atau tafsirannya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah yang berkecimpung di dunia tafsir, tapi yang berbahasa Arab ya. Sehingga dikatakan lid dhamair qawaiduha lughawiyah allati istambathaha ulama'ul lughah. Jadi ulama-ulama ahli lughah, ahli bahasa ini mengistimbat. Istimbat ini artinya mengeluarkan dari ayat-ayat tersebut. Kemudian mereka mengkaji ini domirnya ini kemana ya. Kata gantinya ini maksudnya kata ganti orang pertama, orang kedua, apa domir ghaib atau domir yang mukhotob ya. Kalau saya mengikuti kaidah bahasa Arab, kalau misalnya di sini tidak ada bapak-bapak ya, maka saya akan mengucapkan assalamualaikunna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa kok ibu-ibu, sesama ibu-ibu juga mengucapkan assalamualaikum ya? Padahal kum itu untuk domir, kata ganti, orang yang diajak bicara adalah semuanya laki-laki gitu ya. Kalau menurut kaidah bahasa Arabnya. Tapi di situ kenapa kok kita ucapkan ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu atau perempuan dengan perempuan mengucapkan assalamualaikum. Nah inilah keunikan bahasa Arab. Karena Nabi SAW mengajarkan ucapan salam itu assalamualaikum. Dari sehingga ini adalah untuk seluruh umat manusia, maksudnya laki-laki dan perempuan sama ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya domir-domir ini memegang peranan yang sangat penting sekali, dan ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim, dia akan mengetahui bahwa ini hu-nya ini atau hum-nya ini atau hu-nya ini kembali ke kemana ya. Jadi kembali ke mana, karena dia menjadi kata ganti. Jadi tidak memerlukan lagi pengulangan. Contohnya di sini misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qaibina wal qanitina wal qanitat. Panjangnya. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, a'addallahu lahum. Allah menyiapkan bagi mereka. Jadi tidak perlu lagi diulangi lagi. A'addallahu di bulan, itu tidak perlu lagi diulangi, tetapi cukup dengan menggunakan kata hum sebagai kata ganti. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya? Bapak bisa dipahami kira-kira ya? Tentang kata ganti ini. Yang tadi ada hiya, huma, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu.
Ya, jadi di dalam pelajaran bahasa Arab atau dulu yang ngaji tahun 80-an, ya, ngaji kalau di masjid atau di tempat-tempat di surau itu ada sistem Baghdadi. Sistem Baghdad itu yang paling terkenal sekali untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau orang yang mengajarkan Al-Quran ini ketika itulah paham bahasa Arab, insya Allah kita bisa ngaji, bisa juga bahasa Arab. Karena ada contohnya misalnya lana, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, lilana. Pernah baca seperti itu? Yang sistem Baghdadi. Kalau orang yang sekarang umurnya sekitar 50-an, 80-an, 60-an, itu pasti akan menangi ini, sistem ini. Kalau kita ngaji, kalau sistem kiroat, kiroati, sistem tilawati, al-barqi ini kan baru-baru saja. Tahun sekian itu ya ngajinya seperti itu. Nah, ini kalau yang ngajarkan paham bahasa Arab, dia ketika kita bisa ngaji, kita juga akan bisa bahasa Arab ya. Nah, kemudian yang berikutnya contohnya adalah yang diperlukan oleh ahli tafsir itu adalah at-ta'rif, yang harus dipahami at-ta'rif wa tankir. At-ta'rif ada kata-kata yang sudah diketahui maknanya, ada yang at-tankir. Tankir ini adalah nakirah, maknanya umum. Saya contohkan misalnya di dalam surah Al-Baqarah ya, tentang mengganti puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Di situ ada kata-kata yang ada tanwinnya, an, in, un. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, membaca bahasa Arab, ada kata an, in, un ini, misalnya masjidun, majlisun, ya, apalagi handphone bahasa Arab ya, handphone ya. Jadi yang ada an, in, un-nya ini menunjukkan tentang noun, kata benda, isim, menunjukkan tentang isim. Dan ketika disebut dengan masjidun, umum, jadi semua masjid. Tetapi kalau saya ingin menyatakan saya sholat di masjid Pondok Rosan, usolli fil masjidi Pondok Rosan, fil masjidi Pondok Rosan. Atau saya tidak perlu menyebut Pondok Rosan, itu maksudnya sudah masjid ini, usolli fil masjid. Orang nggak bertanya lagi, oh maksudnya lah masjid Pondok Rosan. Nah, kalau kita misalnya melakukan perjalanan, aina sholaita, di mana kamu sholat? Usolli fi masjidin, fi masjidin. Jadi masjid mana? Kita nggak tahu, pokoknya masjid aja. Sholat di mana? Di masjid. Masjid apa? Saya nggak tahu namanya. Nah, jadi kalau masih ada tanwinnya itu maknanya umum. Nah, saya mau nanya kepada Bapak Ibu semuanya, ketika Nabi mengatakan man shoma ramadhana, siapa puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa sepanjang masa. Mana yang didahulukan? Puasa Syawal apa mengkodok puasa? Ini ibu. Ibu mengkodok puasa apa didahulukan puasa Syawal?
Dari mana tahu jam? Hmm? Kenapa? Ibu-ibu nih, ibu-ibu ya. Karena Nabi mengatakan, ibu-ibu mengatakan di zaman Nabi, kami dulu diperintahkan mengkodok puasa, tidak untuk mengkodok sholat. Pada saat ibu-ibu meninggalkan sholat dan puasa di bulan Ramadan ya, dalam apa namanya keadaan haid, bukan meninggalkan puasa, meninggalkan sholatnya. Yang disuruh untuk mengkodok saat itu adalah puasa. Nah ini mendahulukan mengkodok apa puasa Syawal? Hmm? Puasa Syawal bisa dikodok atau apa tidak? Nggak bisa ya. Kenapa mengkodok duluan? Hmm? Karena wajib. Kita tanya istri Nabi ya, Aisyah, kapan kamu mengkodok sholat, mengkodok puasa? Aisyah bilang, aku mengkodok puasa di bulan Sya'ban. Aisyah tahu nggak mengkodok itu wajib? Tapi kenapa kalau dia bulan Sya'ban baru mengkodok? Nah, ini ada kaitannya dengan ayat ini. Faman kana minkum maridon. Siapa di antara kalian yang sakit? Aw ala safarin, dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ayyamin. Siapa dalam keadaan sakit, safar, maka bisa diganti di ayyamin ukhar, di hari lain. Apakah di situ disebutkan kapan? Ini pentingnya memahami gitu ya. Jadi kita tidak memahami sesuatu itu dengan pemahaman kita sendiri. Nah, maka di sini ketika kita sudah membaca ini, kemudian kita melihat bagaimana amaliyah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Oh, ternyata contoh dari Nabi seperti ini mengamalkan ayat ini. Kita tidak otot-ototan memahami sesuatu dengan akal kita sendiri gitu ya. Nah, ini penting kita memahami ketika kita membaca Al-Qur'an dan menemukan kata-kata yang di situ ada tanwinnya, an, in, unnya, ini maknanya lah umum. Maka gantilah puasa itu di hari lain. Jadi artinya, bolehkah saya mengkodok puasa dulu baru puasa Syawal? Boleh. Bolehkah saya mendahulukan puasa Syawal dulu baru mengkodok? Boleh. Nah ini luas gitu ya. Jadi permasalahannya. Jadi karena memang ada perbedaan di antara para ulama. Nah jadi pentingnya kita memahami eh, apa ma'rifat dan nakirah tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Bapak-bapak? Ya. Ya, itu semuanya umum ya. Jadi maknanya adalah umum. Siapa saja yang sakit, siapa saja yang perjalanan, ya kalau mau mengkodok puasa bisa di 11 bulan ke depan itu. Tapi lebih cepat lebih lebih baik ya. Jadi mendahulukan artinya kalau ada kesempatan lebih baik dikodok dulu kalau ada kesempatan. Jadi Allah sediakan 11 bulan dari mulai bulan ya Syawal sampai nanti ketemu lagi dengan Sya'ban yang masuk Ramadan. Diharapkan ketika memasuki Ramadan sudah tidak punya tanggungan apapun lagi. Yang lain mungkin ya tadi kan sudah dijelaskan.
11 bulan, Mbak. 11 bulan itu ya itu termasuk hari lain ya. Tidak hanya di bulan Syawal. Jadi sampai mulai dari bulan Syawal sampai bulan Syaban. Ya, kalau punya utang lebih cepat lebih baik dibayar ya. Nah, itu Pak ya. Oke. Ibu-ibu ada? Kenapa Bu kok nggak tahu jumlahnya? Nggak, maksudnya sejak kapan ini? Dulu sering nggak puasa gitu ya? Ya yang dikodok yang apa? Yang tahu saja Bu ya, yang dikodok yang tahu saja, selebihnya bisa dengan puasa-puasa sunnah. Jadi seperti itu. Kan kita nggak tahu berapa kita apa namanya meninggalkan puasa ya. Jadi bisa menjalankan puasa-puasa sunnah juga niatkan ya Allah saya mau kodok puasa seandainya saya masih ada utang puasa. Jadi setiap kali puasa sunnah niatkan ya Allah mudah-mudahan ini menjadi ganti daripada puasa-puasa yang dulu saya tinggalkan ya. Mungkin eh, belum paham gitu ya. Mungkin karena juga lingkungan ya. Mana yang lebih mudah puasa wajib apa puasa sunnah? Mana yang lebih ringan puasa wajib apa puasa sunnah? Puasa wajib. Semuanya orang puasa Pak ya. Iya. Puasa sunnah ini berat kadang. Jadi kita puasa orang lain tiba-tiba minum. Ini kalau puasa wajib kan semuanya orang puasa gitu. Ya, baik. Contoh lagi yang lain di Al-Quran ya, di surah Al-Qasas misalnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan surah Al-Qasas ya, ya. Surah Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang sangat tamak dari kalangan manusia ini terhadap kehidupan dunia ini, ala hayatin. Jadi hayatin di sini ay nau'un minal hayah wa huwa talabu ziyadah fil mustaqbal li'anna al-hirs la yakunu 'alal madi wala 'alal hadir. Jadi sungguh kalian akan mendapati orang-orang di dunia ini orang yang serakah hidupnya. Ini hidupnya ini apa maksudnya adalah di dalam menjalani hidup. Yang dimaksud dengan hayatin di sini adalah mereka-mereka yang tidak beriman ya, tidak beriman. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir yang seandainya mereka boleh meminta dipanjangkan umurnya, mereka akan apa minta itu, dan mereka tidak mau mati karena mereka-mereka diberikan kesempatan hanya di dunia ini saja. Jadi kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Kalau disebut dengan penjara ya ada batasannya. Jadi orang tidak bebas. Misalnya ruangannya sempit, makanannya terbatas, gerak-geriknya selalu diawasi. Nah, kita ini seperti hidup di dalam penjara gitu. Kalau kita merasa orang-orang beriman. Nah, sementara orang-orang kafir menganggap dunia ini adalah ya kita nikmati semua. Jadi sehingga mereka melanggar semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
semuanya mereka boleh. Ini mereka melakukan sepuas-puasnya, tetapi hanya sementara saja, kata Allah. Ayat ke-126 surah Al-Baqarah ya. Numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila adzabin nar. Hanya sementara saja. Berapa tahun sih yang katanya Fir'aun memiliki kekuasaan yang sudah tidak ada lagi yang menandingi kekuasaannya, tapi tenggelam juga. Namrud yang sombong mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ternyata Allah mengirimkan seekor lalat masuk ke lubang hidungnya, selesai sudah. Nggak bisa dia menolong dirinya sendiri. Demikian juga kisah Ashabul Uhdud yang mengatakan bahwa akulah Tuhan, apakah ada Tuhan selain aku? Ternyata juga mati. Jadi orang-orang yang terdahulu yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan dunia, mati juga. Qarun yang Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan harta, bahkan sekian hartanya itu disimpan di satu tempat ya, satu perkampungan ya, yang kalau kunci-kunci gudangnya itu dibawa oleh orang-orang yang kuat, bahkan dibawa oleh kuda dan lain sebagainya, menunjukkan bahwasanya begitu berharga dan banyaknya harta dimilikinya, sehingga orang yang melihatnya terkagum-kagum melihatnya. Enak ya jadi Qarun. Ada yang nggak enak. Kenapa? Pelit. Nah, Qarun itu kan pelit ya. Nah, sehingga dia belum sempat menikmati semua kekayaannya, sudah diamblaskan ke bumi, sudah dimakan oleh bumi. Sehingga kalau orang dapat harta sekarang bilang harta sementara saja. Ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Mu'minun ya, ini kan penyesalan-penyesalan yang tidak akan pernah ditolerir oleh Allah ya. Jadi mereka ketika sudah sampai di awal tadi ya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ini mulai dari ketika diproses kematian. Ketika mereka sudah nazaknya, mereka mengatakan ya Allah kembalikan aku ya Allah ke dunia. Cuma kita kan tidak mendengar. Digambarkan oleh Allah orang yang nazak di dalam surah Al-Waqi'ah. Walaula idza balagatil hulqum. Jadi tahukah kalian ketika ruh itu sudah sampai di hulqum dari sini. Wa antum hina idzin tanzurun. Kalian ada di situ semua. Wa nahnu, nah ini nahnu ya. Aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku lebih dekat daripada kalian. Tapi apakah kita paham dengan orang yang sedang nazak? Kita nggak paham. Maksudnya apa? Kita kan kadang bingung ya. Barangkali jenengan sudah pernah melihat bagaimana orang yang akan meninggal dunia. Kita bingung ini maksudnya apa? Jadi mungkin ya mereka tadi itu kembalikan aku, mungkin mereka menjerit-jerit, kita nggak mendengar. Jadi yang mendengar itu adalah selain manusia dan jin. Seperti binatang-binatang itu mendengar. Kalau sekiranya kita diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan orang yang nazar, orang yang ada di kuburan, mungkin kita nggak bisa hidup. Inilah kemurahan Allah, rahasia Allah ya. Itu merahasiakan semua yang terjadi itu supaya manusia ini bisa ya sedikit tenanglah hidup di dunia ini. Qala rabbirji'un, kembalikan aku. La'alli a'malu sholihan. Ini nazak ini. Sehingga aku akan beramal soleh ya. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Kemudian Allah qala innaha kalimatun huwa qailun. Ini yang mereka ucapkan dari dulu. Seandainya. Ini mereka berandai-andai dia. Seandainya umurku panjang, seandainya ini, hanya berandai-andai. Nah, kemudian ayat-ayat yang berikutnya, mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, wajah dibolak-balik gitu ya. Mereka mengatakan kepada Allah apa? Qalu, ketika dikatakan, bukankah aku dulu telah membacakan kepada kalian ayat-ayat ini, dan aku sudah mengutus nabi dan rasul utusanku untuk memberi peringatan kepada kalian tentang hari ini.
Mereka bilang apa? Iya, saya saya tahu itu semua. Sehingga mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna min ashabi asair. Masa lupa ayatnya dalam surah Al-Mulk? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi asair. Kalau dulu kami menggunakan pendengaran kami, menggunakan akal kami tidak mungkin masuk ke dalam neraka sair. Tapi untuk apa? Untuk apa cerita sama Allah sudah di akhirat? Mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Allah, dulu kami dikalahkan oleh nafsu-nafsu kami. Wa kunna qauman dhalin, kami dulu tetap menjadi orang-orang yang kaum yang tersesat. Mereka cerita sama Allah seperti itu. Rabbana akhrijna minha, keluarkan kami ya Allah dari neraka. Tapi kalau udah Allah sudah murka, selesai. Makanya ketika proses penghisaban, penimbangan amal di padang mahsyar itu dibiarkan oleh Allah, manusia terombang-ambing entah berapa lama, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Orang semuanya merasakan kepanasan, merasakan keringat, sehingga mereka menemui Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam mengatakan, aku belum pernah menemukan atau belum pernah menyaksikan betapa murkanya Allah melebihi daripada hari ini. Allah sangat murka hari ini, dan aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian karena aku masih punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Temui Nuh, kata Nabi Adam. Dia adalah manusia pertama yang diutus oleh Allah, rasul pertama. Nabi Nuh mengatakan, saya nggak bisa. Allah sangat murka hari ini. Temui Ibrahim, dia adalah bapaknya para nabi dan para rasul. Semua manusia, entah berapa triliun manusia, datang menunggu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak bisa. Hari ini Allah sangat murka sekali. Temui Musa, dia pernah diajak bicara sama Allah. Nabi Musa mengatakan, aku tidak bisa. Nabi Musa mengatakan, pergilah temui Isa, dia adalah ruhnya Allah. Nabi Isa pun mengatakan, saya tertuduh, saya nggak bisa. Apa tuduhan kepada Nabi Isa? Apakah engkau, wahai Isa, dan ibumu mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibumu? Dia tidak pernah mengatakan seperti itu, ya Allah. Di surah Al-Maidah, ya Allah, buktinya banyak yang menyembah kamu. Buktinya banyak yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Aku nggak bisa. Temui khatamil anbiya'i wal mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temui Nabi Muhammad. Dia adalah penghulunya para nabi dan para rasul. Hanya semua manusia menemui Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun menuju ke arasy-Nya Allah dan beliau sujud di situ. Di bawah arasy-Nya beliau sujud, menyebut nama Allah yang agung. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat wajahmu, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah, aku akan penuhi semua permintaan. Ini permintaan Nabi, ya, yang dulu di dunia Allah menawarkan gunung jadi emas, kekayaan. Nabi, aku tidak minta itu semua, ya Allah. Apa yang kamu minta, wahai Muhammad? Satu saja, ya Allah. Berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti. Subhanallah. Itu permintaan Nabi Muhammad SAW, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu permintaan Nabi Muhammad yang beliau rela hidup di satu rumah yang kalau sholat itu harus menggeser kakinya Aisyah. Kata Umar bin Khattab, kalau aku masuk ke rumahnya Nabi, aku menyentuh atap rumah Nabi, laponnya. Sempit rumahnya Nabi, ya, pemimpin dunia, ya, yang nanti akan menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia ketika berada di padang mahsyar dengan munajat beliau, dan kemudian Allah baru memulai pemeriksaan pada saat itu.
Nah, pada saat itu orang sudah, kejujuran orang saat itu sudah tidak bermanfaat lagi. Allah sudah murka, makanya ayatnya bunyi qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian, kata Allah. Jangan bicara sama aku. Diam kalian di situ. Nah, ini Allah sudah buka rahasia ini. Rahasia nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Maka di neraka, ya Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdialog, tapi Allah tidak mendengarkan. Sehingga Allah mengatakan, innahu kana fariqum min ibadi yaqulun. Ada dari hamba-hambaku yang aku muliakan itu, mereka mengatakan, Rabbana amanna, ya Allah kami beriman, amanna faghfir lana, ampuni kami ya Allah, warhamna, dan berikan kami rahmat ya Allah, wa anta khairul rahimin. Itu kalau saya teruskan ayatnya tadi, ketemu dengan ayat apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un di akhir surah Al-Mu'minun. Nah, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapati dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang umum ini diantaranya ada menggunakan tanda tanwin, an, in, un. Ketika seseorang misalnya memberikan sesuatu kepada kita, maka kita ucapkan jazakumullahu khairan. Bolehkah saya menambah katsira? Boleh. Tapi mana khairan itu sudah maknanya adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang sangat banyak sekali. Fadzkurullaha dzikran katsira. Jadi dzikran itu sudah maksudnya banyak sekali gitu ya. Maka berzikirlah kalian dengan zikir yang sangat banyak. Ditambah lagi katsiran, itu maknanya adalah mentakkid ya. Jadi kalau kita misalnya tidak memahami bahasa Arab, maka pakai yang umum, jazakumullah khairan. Kalau keliru nanti ibu-ibu tiba-tiba jazakillah ustaz. Jazakillah, saya bukan perempuan. Ya, saya paham bahasa Arab ya. Jazakillah itu untuk perempuan sama perempuan, laki sama laki, jazakallah. K itu menunjukkan tentang laki-laki, ki itu perempuan ya. Yang bilang sama saya jazakillah ustaz. Ucapkan saja jazakumullah khairan. Jadi menggunakan domir kum itu lebih umum ya. Assalamualaikum, sekalipun satu orang assalamualaikum, keliru nih. Daripada keliru ya. Tiba-tiba perempuan bilang assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Ini untuk perempuan itu ya. Nah, baik, mungkin ini ya sementara yang dapat disampaikan. Mungkin ada di antara para jemaah yang mungkin mau bertanya. Silakan. Ada bapak-bapak, silakan kalau mau nanya silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pendek dan panjang itu artinya bertolak belakang. Itu apa? Mungkin lampu atau apa itu sering salah. Itu bisa jadi patokan kita lainnya. Iya. Jadi la yang maknanya tidak itu panjangnya. Hal anta talib, lah. Apakah Anda seorang mahasiswa? La, tidak. Jadi la yastawil, la qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dalam Al-Qur'an, qul, kata-kata, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi la yang dibaca panjang itu artinya tidak. Dan la yang dibaca pendek itu selalu diiringi dengan tasydid. Jadi selalu diiringi dengan tasydid tadi, wala tajidannahu.
lam itu gabung ya. Dan juga rata-rata la yang dibaca pendek itu adalah gabung dengan kata berikutnya, wala tajidanna. Jadi latajidannahum, jadi dibaca bukan wala tajidan, bukan wala tajidannahum, tapi wala tajidannahum, bukan. Kalau la tahzan panjang, intinya adalah la yang dibaca pendek pasti ada tasdid. Setelah itu tasdid ya, layus jananna walayakunanna. Jadi latadkhulunnal masjidal haram, latadkhulun, la yang dibaca pendek maknanya sungguh. Jadi la yang maknanya yang dibaca pendek itu maknanya lah sungguh. Walatajidannahum, walatajidanna, walatajidannahum ahrasan nas, sungguh kalian akan mendapati ya. Jadi maknanya itu adalah sungguh. Jadi la yang dibaca pendek itu pasti nyambung dan pasti ada tanwinnya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna. Nah itu kan dibaca pendek itu. Bukan kalau la tadkhulunna di maknanya di bertolak belakang, artinya maknanya tidak. Jadi itu ya. Mungkin namanya di saya artinya kalau kita berubah saya itu berubah ini saya sering berubah yang pendek artinya gimana sih berubah saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu dzambi faghfir dzunuba illa wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masa ada yang baca fa innahu la yaghfiru, kalau disambung baru keliru. Fa innahu la yaghfiru. Nah, kalau disambung ya fa innahu la yaghfiru, tetap kalau bisa dibaca fa innahu la yaghfiru. Jadi tidak disambung. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kan beda dengan kaidah ketika kita membaca Al-Qur'an. Ini doa. Fa innahu la yaghfiru dzunub. La yaghfiru dzunub. Kan fa innahu la yaghfiru. Justru kalau kita terlalu panjang keliru, tambah keliru. Fa innahu la yaghfiru dzunub. Maka sungguh tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ada yang baca pendek? La yaghfiru. Ya? Artinya bagaimana la yaghfiru. Kalau disambung keliru, layag. Itu tetap benar. Kalau dibaca ini, fa innahu la yaghfiru, keliru. Layag ya. Tapi kalau fa innahu la yaghfiru dzunub tetap benar. Bisa dipahami? Sama, artinya tidak. Kalau lanya pendek itu disambung layag. Layag. Ya, itu keliru. Tapi kalau la yaghfiru bukan layag gitu ya. Bisa dipahami enggak? Ini la yaghfiru beda dengan la yaghfiru. La yaghfiru. Ini kan la pisah ya. La yaghfiru. Saya tidak baca la yag. Fa innahu la yaghfiru. Itu keliru. Kira-kira bisa enggak dipahami? Bisa enggak dipahami? Lam saya sambung dengan ya, layag. Ini keliru. Layag ya. Tapi kalau la yaghfiru, ada penekanan sedikit sekalipun pendek. Fa innahu la yaghfiru, fa innahu la yaghfiru. Benar. Bisa dipahami enggak? Kalau saya sambung layag, fa innahu la yaghfiru. Itu keliru. Fa innahu, saya baca fa innahu la yaghfiru.
la yaghfiru. Itu benar maknanya. Fa innahu la yaghfiru, sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ya, jadi kalau disambung yang keliru la yaghfiru. Kalau itu enggak ada artinya nanti. Kalau la yaghfirunna, nah itu harus ada itunya. Ada penekanan, ada tanwinnya di situ. Seperti tadi layas junanna, kalau layas jun keliru. Tadi itu Pak Inahu la yaghfiru, itu enggak ada artinya nanti. Tapi kalau Pak Inahu la yaghfiru, sekalipun tidak terlalu panjang tapi tidak nyambung, maka tetap maknanya adalah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali engkau ya Allah. Jadi seperti itu ya. Yang lain ada? Sudah ya. Baik, nanti apa kalau sekali lagi kalau punya bukunya itu bagus ya. Sudah dijual di mana-mana kok. Studi pengantar ilmu Al-Quran. Ini khususnya bagi mereka-mereka yang ingin memperdalami, ya, bagi para guru-guru khususnya ya, para guru-guru, para ustadz itu wajib untuk mempelajari kaidah-kaidah ini. Tapi kalau sebagai orang yang artinya ingin tahu saja, ini paham ya, ya cukup dengan membaca tafsir-tafsir insya Allah sudah. Jadi ini maksud saya adalah yang ingin menjadi ahli ya, ingin membahas lebih dalam lagi tentang kaidah-kaidah yang terdapat di dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Ya? Ya itu yang saya sebutkan. Dr. Manna Khalil Qattan. Manna Khalil Qattan, studi pengantar ilmu Al-Quran. Ini sudah meringkas karya-karya ulama di masa lalu ya. Ya, itu diringkas dengan bahasa yang lugas ya. Maksudnya bahasa Arabnya sudah lugas sekali, bahasanya tidak banyak bahasa-bahasa yang bersastra tinggi gitu ya. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa biasa sehingga bagi yang paham bahasa Arab, insya Allah dia akan mudah memahaminya. Kaidah-kaidahnya pun sudah diturunkan dari hal yang jelimet-jelimet ya, dari kitab-kitab ulama zaman dulu, kemudian diringkas dalam kitabnya. Insya Allah sudah cukup untuk menjadi pegangan bagi para dosen ya, bagi para penuntut ilmu untuk memahami Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala. Baik, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan sampai pernah berhenti belajar. Belajarlah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang keyakinan, kematian kepada kita, baru kita berhenti untuk belajar. Karena belajar adalah merupakan jihad fi sabilillah. Ayat 121 surah At-Taubah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.